Indonesia dikenal kaya akan adat istiadatnya. Masing-masing daerah memiliki masyarakat adat dengan ciri khas tradisinya masing-masing. Semua tampak menarik dan kerap menjadi magnet bagi para wisatawan dan peneliti asing untuk mencari tahu lebih dalam budaya tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 100 suku asli yang hidup bersama kita di Indonesia. Tapi, tak selamanya tradisi yang masih dijaga masyarakat adat itu unik. Beberapa di antaranya justru terkesan mengerikan. Di mana saja adat tersebut berada. Halo guys. Oke, kali ini saya bersama dengan Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi Mak Nene merupakan cara masyarakat Toraja menghormati para leluhur. Menurut mereka, roh mereka tidak pernah meninggalkan keluarga. Maka dari itu, mereka punya tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumah. Biasanya Mak Nene dilakukan setelah panen besar pada bulan Agustus. Meski demikian, ada pula yang melakukan juga pada bulan September. Setahun setidaknya ada 3 kali. Kebo-keboan di Banyuwangi, Jawa Timur. Kebo-keboan digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini dijalankan masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Osing. Setiap tahunnya, kamu bisa melihat kebo-keboan di Desa Alas Malang dan Alian pada 10 Muharram atau Suro. Acara dimulai dengan mengarak orang yang kerasukan roh gaib untuk dibawa ke rumah kebudayaan kebo-keboan. Terakhir, akan ada Dewi Kesuburan dan Dewi Sri yang menabur benih padi pada para petani dan kebo. Omedan di Bali. Omedan menjadi tradisi pemuda Banjar Kaja, Desa Pakraman, Sesetan, Denpasar. Dalam menyambut pergantian tahun baru Caka, acara ini sudah dilakukan sejak abad ke-18 Masehi. Omedan bukan tradisi cuman seperti yang terlihat di media sosial, melainkan saling tarik-menarik. Tradisi ini hanya boleh dilakukan anggota baru masuk perguruan tinggi hingga yang belum menikah. Bagi yang sedang berhalangan, dilarang untuk ikut serta. Ikipalin di Papua. Suku Dani di Lembah Baliem, Papua, punya cara cukup ekstrim dalam mengungkap kesedihannya ketika ada anggota keluarga atau kerabat yang meninggal. Mereka akan memotong jarinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah malapetaka yang membuat nyawa hilang terulang kembali. Ikipalin dilakukan menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, parang, atau lainnya. Untungnya, seiring dengan terbukanya suku Dani, kini banyak orang yang meninggalkan budaya tersebut. Tatung di Singkawang, Kalimantan Barat. Layaknya debus, kamu yang belum terbiasa akan ngerinya melihat tradisi tatung di Singkawang. Dalam meramaikan Cap Gome Singkawang, ada ratusan orang yang melakukan tradisi tersebut. Tatung sendiri punya makna roh dewa dari bahasa Hakka. Dalam menjaga kesaktiannya, mereka harus melakukan beberapa ritual. Salah satunya puasa makan daging setiap tanggal 1 dan 15 dalam penanggalan Tiongkok. Bakar tongkang di Bagan Si Api-Api, Riau. Keturunan Tionghoa di Bagan Si Api-Api, Riau punya tradisi spesial setiap Juni bernama bakar tongkang. Awalnya, tradisi ini menjadi bentuk keputusasaan masyarakat Tionghoa untuk menetap di sebuah wilayah.
Seiring perkembangan zaman, tradisi ini menjadi pengingat masyarakat Bagan Si Api-Api untuk tak lupa dengan kampung halamannya. Ritual ini diadakan dengan cara membuat kapal layar yang nantinya akan dibakar. Sebelumnya, kelenteng yang ada di sekitarnya melakukan upacara pemanggilan roh. Setelah itu, roh akan dimasukkan ke dalam orang yang bersedia menjadi medium. Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pasola terus berkembang menjadi sebuah tradisi turun-temurun bagi masyarakat Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Acara ini merupakan sebuah permainan ketangkasan melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Pasola digelar dalam menyambut masa tanam. Zaman dahulu, mereka percaya bahwa dengan adanya kecelakaan saat acara berlangsung, hal ini menjadi pertanda baik bagi hasil pertanian. Hingga kini, mereka tetap bertarung saat Pasola guna menjaga tradisi leluhur. Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tanah Toraja memang punya banyak tradisi unik, apalagi yang berhubungan dengan sebuah kematian. Bagi mereka, Rambu Solo menjadi ritual yang harus dilakukan saat ada yang meninggal. Kalau tidak dilakukan, mereka percaya arwahnya akan memberi kemalangan kepada orang yang ditinggalkan. Sebelum ritual dimulai, orang yang meninggal hanya akan dianggap sakit. Mereka akan merawatnya dengan memberikan sesaji seperti makanan, minuman, rokok, sirih, atau kain sebagainya. Biasanya, Rambu Solo akan diadakan pada Juli dan Agustus. Titi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Suku Mentawai punya tradisi menato tubuhnya yang disebut titi. Menato tubuh di sana tidak semudah seperti kebanyakan di kota besar. Persiapannya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Mereka akan mengadakan ritual upacara yang dipimpin dukun adat. Selanjutnya, tuan rumah harus mengadakan pesta dengan menyembelih babi dan juga ayam. Motif tatonya juga tak sembarangan, karena fungsinya sebagai identitas dan jati diri suku Mentawai. Mereka melakukannya secara tradisional dengan cara menusuk dengan jarum bertangkai kayu. Jarumnya dibuat dari tulang hewan atau kayu karai yang diruncingkan. Seba di Banten, Jawa Barat. Tak jauh dari kota modern, suku Baduy Dalam tetap menjaga tradisinya berjalan kaki tanpa kendaraan. Bahkan setiap tahunnya mereka punya tradisi seba, tradisi berjalan kaki dari Rangkas Bitung sejauh 100 km untuk bersilaturahmi. Oke, dan demikianlah 10 adat istiadat yang mungkin agak sedikit mengerikan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.